Shalom jemaat Tuhan, selamat datang di ibadah online GMS Magelang. Di sepanjang ibadah ini mari kita ikut memuji dan menyembah Tuhan serta meresponi setiap pesan Tuhan yang disampaikan. Bagi Anda yang baru pertama kali bergabung dengan kami ucapkan welcome home. Agar Anda dapat selalu terhubung, Anda dapat memfollow IG kami @GMS Magelang. Jika Bapak Ibu Saudara memiliki pergumulan dan perlu dukungan doa atau rindu tergabung dalam komunitas rohani, silakan menghubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera. Bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin memberikan perpuluhan atau persembahan ucapan syukur, dapat melakukannya melalui transfer bank ke nomor seperti yang tertera di layar, atau dapat juga memberikannya dengan scan QR Code melalui dompet digital yang Anda miliki. Mari kita satu di dalam doa. Kami bersyukur buat hari ini kami mau masuk dalam hadirat-Mu lebih lagi Tuhan. Jamah kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Orang yang suka memuji akan kuat roh doanya. Orang yang berdoa pasti berakhir memuji. Karena Allah bertata di atas pujian. Siapa memuji, Allah mengatasi hidupnya. The Year of Praise, tahun pujian menjadi sebuah petualangan yang tiada dua. Menjadi sebuah pelajaran hidup yang langsung dari Kristus. Menjadi sebuah pengalaman yang indah. Waktu kita memuji Tuhan, seluruh kerajaan itu berdiri di sampingmu. Waktu kita memuji, seluruh kerajaan Allah dan kereta-keretanya yang tidak kelihatan berkuda dan berapi-api itu berada di kanan kiri. Semakin fisik kita lemah, roh kita semakin memuji Tuhan. Semakin jasmani kita terbatas, semakin rohani kita tidak boleh dibatasi. Welcome to the Year of Praise and Provision. Mari kita mengizinkan Tuhan merajut rancangan yang belum pernah kita bayangkan. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan dengan antusias. Amin. Amin. Karyamu mempesona. Karyamu mempesonaku. Kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Kau taruh lagu baru dalam hatiku, mulutku bersorak memuji namamu. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, rohmu hadir di sini, yes. Dan ku menari, memuji di hadapanmu, Yesus. Sukacita, rohmu hadir di sini. Haleluya. Angkat tangan kita bersama-sama. Karyamu mempesonaku, kau angkatku dari kelam, kasih tulus memberi warna. Kau buang semua gelisah, kau beriku sukacita, kau buatku selalu tertawa. Amin. Kau taruh lagu baru dalam hatiku,
sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Mari kita bergerak menari untuk Tuhan. Ikuti kami ya. Bersama-sama katakan. La 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 la. Haleluya. La 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 la. Haleluya. Katakan. Dari hatiku mengalir pujian bagimu, oh sukacita, Rohmu hadir di sini. Dan ku menari, memuji di hadapan-Mu Yesus. Sukacita, Rohmu hadir di sini. Yeah. Sekali lagi katakan. Haleluya. Haleluya. La 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 la. La 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 la. La. Kamu hadir di sini. Terima kasih Tuhan. Rohmu hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini. Pribadi yang menawan dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kehendak-Mu. Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Engkau penolong kami Tuhan, penolong yang sejati dan suci. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu, yes Tuhan, Kaulah yang ku perlu. Kau terutama di hidupku. Haleluya Tuhan, Kau hadir di sini Tuhan. Katakan Roh Kudus, Roh Kudus, manis dan lembut. Dialah penolong kita, penolong yang sejati dan suci. Angkat hati kita kepadanya. Ku rindu mendekat, mengerti hatimu, berjalan dalam kuasa-Mu. Bekerjalah ya Roh Kudus, bertahtalah lebih lagi. Urapan-Mu, lawatanmu,
Engkau pribadi yang lembut. Taruh tangan kita di dada. Rasakan kehadiran. Rasakan Roh Kudus menjamah setiap hati. Haleluya. Haleluya. Roh Kudus menolong kami. Yesus bekerjalah. Ya Roh Kudus, berkatalah lebih lagi. Urapanmu, lawatanmu, haleluya. Kaulah yang ku perlu, Kau terutama di hidupku. Terima kasih Tuhan buat kasih setiamu, kami boleh kembali beribadah pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu yang akan kami dengar boleh membawa kami ke dalam kepenuhan di dalam Engkau. Urapi tanah hati kami, hanya di dalam nama Yesus. Semua yang percaya katakan, amin. Shalom semuanya. Saya percaya kasih Tuhan menjaga dan memelihara kita dimanapun kita berada. Tidak ada kuasa pun di dunia ini atau jarak yang dapat memisahkan kita kepada kasih Kristus. Tuhan dekat di dalam kehidupan kita. Amin. Hari ini saya akan membagikan tentang langkah-langkah pemulihan, the steps of restoration. Kita percaya bahwa ada sesuatu step-step yang diperlukan untuk kita mengalami kepenuhan di dalam Tuhan. Mari kita buka kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini di Lukas 19 ayat 9 sampai yang ke-10. Kata Yesus kepadanya, hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Saudara, ini adalah perkataan Yesus yang melihat perubahan secara tulus dari seorang Zakeus. Zakeus, Anda tahu semua kisah ini bukan? Bahwa Zakeus adalah seorang pemungut cukai yang hidupnya belum mengenal kasih Tuhan. Tapi hidupnya mengalami perubahan yang signifikan saat Yesus menumpang di dalam rumahnya. Saudara, saya percaya bahwa di saat Tuhan Yesus hadir di dalam rumahnya, itu bukan sekedar sebuah pembicaraan yang sederhana antara Tuhan Yesus dengan Zakeus. Tidak berbicara tentang latar belakang Zakeus atau basa-basi tentang ini itu, saudara. Tetapi di sana ada pewahyuan, ada kesaksian yang daripada Tuhan, ada pemuritan yang terjadi begitu dahsyat atas Zakeus. Sebuah paradigma yang diubahkan sehingga ada tindakan nyata dari seorang Zakeus saat hidupnya diubahkan secara instan, yaitu apa? Ia membagikan separuh dari kekayaannya kepada orang-orang yang miskin. Dan juga mengembalikan uang 4 kali lipat atas setiap uang yang sudah diperas olehnya kepada setiap orang-orang yang tidak bersalah. Saudara, ada terjadi sebuah perubahan hidup dan ini yang Tuhan rindukan terjadi dalam kehidupan kita. Katakan amin. Kita tahu bahwa Tuhan itu begitu mengasihi kita. Tuhan juga begitu mengasihi seorang Zakeus. Dia sangat peduli dengan lukanya, dengan isi hatinya yang orang lain tidak tahu. Mungkin orang ini begitu dekat, punya beberapa orang yang dekat, tetapi ada kekosongan dalam hidupnya. Tuhan mengerti tangisnya, Tuhan mengerti hatinya, Tuhan mengerti kebutuhan seorang Zakeus. Sehingga saudara, Tuhan berinisiatif. Apa inisiatif Tuhan? Saya percaya bahwa Tuhan memilih Zakeus, mengubahkannya. Dengan cara apa? Dengan tindakan apa? Inisiatif apa yang saya maksud? Tuhan mengirimkan seorang malaikatnya untuk menjaga,
pohon ara yang mungkin bertahun-tahun sebelum kejadian pertemuan Tuhan dengan Zakeus, saudara. Tuhan mengirim malaikat tersebut untuk menjaga pohon yang baru tumbuh, pohon ara yang baru tumbuh sejak dia bertunas. Mungkin supaya dia tidak terinjak oleh orang-orang yang lalu lalang di jalan itu. Atau mungkin bahkan malaikat ini menjaga supaya tidak ada orang yang menebang karena mungkin mengganggu perjalanan orang-orang atau masyarakat di sana. Kebetulan demi kebetulan terjadi sehingga pohon ini tumbuh begitu rupa. Hingga saatnya seorang Zakeus yang bertubuh pendek, dia rindu melihat Tuhan Yesus yang sedang lewat, saudara. Dia panjat itu pohon dengan sebuah kebetulan. Dia menemukan kebetulan-kebetulan. Itu inisiatif yang daripada Tuhan, saudara. Tuhan rindu untuk ditemukan oleh seorang Zakeus supaya hidupnya tidak sama lagi. Saudara, pohon itu tumbuh di tempat yang tepat membantu Zakeus mendapatkan Yesus. Saudara, Tuhan itu suka memberikan momen-momen atau kesempatan-kesempatan buat kita untuk menemukan kasih Tuhan. Tuhan itu seolah-olah memberikan remah-remah roti supaya roti hidup itu, yaitu Tuhan itu sendiri, ditemukan oleh Anda dan saya. Itu inisiatif Tuhan. Berbeda saat kita berjalan menuju sebuah bank untuk menabung mungkin, atau Anda datang ke sebuah rumah sakit, Anda ingin mendonorkan darah, atau saat Anda datang ke PLN untuk memperbesar kapasitas listrik rumah Anda. Apa yang terjadi? Dibutuhkan inisiatif dari kita, saudara. Bukan dari rumah sakitnya, bukan dari banknya, bukan dari PLN-nya. Karena kita ada kebutuhan. Dan posisinya apa, saudara? Kita perlu antri. Kita perlu antri nomor antrian supaya kita dapat giliran kita untuk dapat dilayani. Tetapi Tuhan kita luar biasa, saudara. Tuhan selalu mengambil peran yang luar biasa, yaitu sebagai inisiator, inisiatif atas hidup kita. Fungsinya untuk hidup kita itu mengalami transformasi seperti Zakeus, saudara. Katakan amin. Bicara pemulihan, Tuhan ini juga melakukan banyak kepada banyak tokoh di Alkitab. Kita tahu seorang Petrus diubahkan. Petrus yang artinya Kefas, yang dikatakan bulu yang terombang-ambing ke kanan ke kiri, nggak jelas, saudara. Hidupnya diubahkan begitu rupa. Selalu ada kesempatan kedua. Ada restorasi yang terjadi dalam kehidupan Petrus, sehingga ia mengerti tujuan kenapa ia diciptakan. Hingga pada akhirnya, saudara, Petrus ini diurapi luar biasa. Bahkan saat ia berjalan melewati orang-orang yang membutuhkan pertolongan, orang-orang yang membutuhkan kesembuhan, bayang-bayangnya menyembuhkan karena dia diurapi, saudara. Ini restorasi yang luar biasa. Ada banyak restorasi yang terjadi di kanan kiri. Mungkin Anda mendengar di CG Anda, atau di tengah-tengah ibadah ini, Anda mendengar banyak kesaksian. Saudara, restorasi itu juga terjadi. Itu berhak terjadi atas kehidupan Anda. Lalu ada kisah lagi di mana saya sangat kagum dengan seorang Paulus yang hidupnya direstorasi Tuhan. Ini mencerminkan apa? Saulus itu orang yang membenci pengikut Kristus. Ia nggak suka dengan pengikut Kristus. Tak hanya menangkap atau membakar gereja, bahkan saya pernah nonton filmnya yang coba diciptakan oleh orang-orang berdasarkan Alkitab. Saya melihat penyiksaan besar terjadi pada masa-masa Saulus hidup. Dan itu terjadi buat orang-orang Kristen, saudara. Bahkan mereka ada yang dibakar. Ribuan, saudara. Ribuan. Saudara, bahkan orang yang demikian pun Tuhan punya rencana. Tuhan mengasihi dan merestorasinya. Begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Hingga dia mengutus anaknya yang tunggal. Supaya semua orang, bahkan Paulus sekalipun, dapat beroleh keselamatan. Jika hari ini Anda merasa bahwa aku nggak layak datang ke gereja, aku takut, aku malu, aku sudah lakukan ini itu yang mendukakan hati Tuhan, aku nggak siap, aku takut dengan respon orang-orang yang melihat kedatangan saya di gereja mungkin. Saudara, tidak seorang pun
yang bisa berkata demikian sebetulnya. Bahwa setiap kita sesungguhnya dilayakkan. Bukan kita yang memilih Tuhan, tapi Tuhan yang memilih kita. Tuhan berinisiatif dalam kehidupan banyak orang, saudara. Dan saya percaya Tuhan juga punya inisiatif. Coba mari renungkan, kenali jejak-jejak Tuhan, remah-remah yang Tuhan siapkan dalam hidupmu, yang membawamu akan membawamu mengenal betapa baiknya Tuhan. Katakan amin. Haleluya. Hari ini saya juga akan menyampaikan tentang Naaman. Naaman ini cerminan bagaimana langkah-langkah sebuah pemulihan itu dibutuhkan, saudara. Ini jawaban buat kita. Tuhan sudah berinisiatif, lalu apa peran kita? Untuk aku mau menerima restorasi yang dimaksud. Aku mau mendapatkan restorasi. Aku mau mendapatkan tanah Kanaan yang dijanjikan itu dalam kehidupanku. Bahwa sejauh mata kami memandang, diberikanlah kepada kami. Kemanapun kami pergi, jejak-jejak yang kami buat, tanah itu juga akan diberikan pada kami. Saudara, restorasi itu juga akan terjadi, saudara. Tapi ada langkah-langkah yang harus kita lakukan. Mari kita belajar bersama-sama di kitab 2 Raja-Raja, pasal yang kelima, ayat yang pertama sampai yang ke-14. Firman ini sangat berkuasa dan mari kita responi dengan baik, saudara. 2 Raja-Raja 5, ayat yang pertama sampai yang 14, saya akan bacakan buat Anda. Naaman disembuhkan. Naaman, panglima Raja Aram, adalah seorang terpandang di hadapan tuannya dan sangat disayangi. Sebab oleh dia Tuhan memberikan kemenangan kepada orang Aram. Tetapi orang itu seorang pahlawan tentara yang mengalami sakit kusta. Saudara, banyak orang bisa lakukan hal-hal yang hebat seperti Naaman. Tapi di hati kecilnya, di balik jubahnya, ada sebuah kebutuhan yang ternyata harus diisi, saudara. Kita bicara tentang sakit kusta yang dialami Naaman. Pada masa dahulu, orang Ibrani menyebutkan bahwa penyakit kusta ini adalah suatu kenajisan dan sesuatu yang berbahaya. Simbol dari sebuah dosa dan harus diasingkan dari masyarakat. Saudara, kalau enggak Tuhan yang bikin rajanya sayang sama Naaman, enggak mungkin Naaman tetap menjadi seorang panglima ataupun orang yang terpandang di negeri Aram. Ayat kedua, orang Aram pernah keluar bergerombol dan membawa tertawan seorang anak perempuan dari negeri Israel. Ketahuilah saudara bahwa ini adalah remah-remah yang daripada Tuhan. Ia menjadi pelayan pada istri Naaman. Berkatalah gadis itu kepada nyonyanya, sekiranya Tuanku menghadap nabi yang di Samaria itu, maka tentulah nabi itu akan menyembuhkan dia dari penyakitnya. Lalu pergilah Naaman memberitahukan kepada tuannya. Katanya, begini-beginilah dikatakan oleh gadis yang dari negeri Israel itu. Maka jawab Raja Aram, baik, pergilah dan aku akan mengirim surat kepada Raja Israel. Lalu pergilah Naaman dan membawa persembahan 10 talenta perak dan 6.000 sikal emas dan 10 potong pakaian. Jadi ini remah-remah yang pertama di mana seorang anak Israel yang tertawan. Ini juga sebuah kebetulan, saudara. Tidak dibunuh tetapi ditawan, saudara. Dibawa ke negeri Aram untuk menjadi budak. Dan apa yang terjadi, saudara? Naaman mendapatkan remah-remah, yaitu apa? Bahwa anak ini berkata bahwa ada nabi dari bangsa Israel yang dapat menyembuhkan engkau. Saudara, berbahagialah buat setiap kita, setiap Anda dan saya yang mengabarkan kabar baik buat orang-orang yang membutuhkan, saudara. Naaman sedang membutuhkan itu dan tiba-tiba Tuhan mengirim seorang anak Israel untuk berkata, engkau dapat dipulihkan. Coba hampiri, datangi nabi
orang Israel yang ada di Samaria. Saudara, tentunya ini menggugah iman seorang Naaman. Kenapa? Tentunya dia punya kekuasaan, dia sudah lakukan banyak hal untuk berusaha menyembuhkan sakitnya, tapi tidak ada yang terjadi, saudara. Dia mungkin sempat putus asa, dia tidak punya jalan keluar. Tapi kabar baik itu datang dari seorang anak, menggugah, memberikan iman dalam kehidupannya, saudara. Amin. Ia menyampaikan surat itu kepada Raja Israel yang berbunyi, sesampainya surat ini kepadamu, maklumkanlah kiranya bahwa aku menyuruh kepadamu Naaman, pegawaiku, supaya engkau menyembuhkan dia dari penyakit kustanya. Segera sesudah Raja Israel membaca surat itu, dikoyakkannyalah pakaiannya, serta berkata, Allahkah aku ini yang dapat mematikan dan menghidupkan, sehingga orang ini mengirim pesan kepadaku, supaya aku sembuhkan seorang dari penyakit kustanya. Tetapi sesungguhnya perhatikanlah dan lihatlah, ia mencari gara-gara terhadap aku. Saudara, Raja Israel sempat tidak mengerti tentang rencana Tuhan ini, sehingga dia pikir Raja Aram ini sedang ngeprank, sedang ngerjain, saudara. Masakan aku bisa menyembuhkan orang kusta? Ini kayaknya kalau ini nggak sembuh, ini dijadikan alasan untuk geger lagi, saudara. Tapi saat Elisa mendengar ini, saat melihat bahwa sang raja mengoyakkan pakaiannya, ayat 8 kita baca. Segera sesudah didengar Elisa abdi Allah itu bahwa Raja Israel mengoyakkan pakaiannya, dikirimnyalah pesan pada raja. Bunyinya, mengapa engkau mengoyakkan pakaianmu? Biarlah ia datang kepadaku supaya ia tahu bahwa ada seorang nabi di Israel. Dan bahwa di Israel itu Allahnya hidup luar biasa. Ini iman seorang Elisa, saudara. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya, mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Tetapi pergilah Naaman dengan gusar, sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian sembuhlah penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsyik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. Tetapi Tuhan mengirimkan remah-remah yang berikutnya, saudara. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya Nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang, ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan, sesuai dengan perkataan abdi Allah itu. Lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak, dan ia menjadi tahir. Amin, luar biasa. Saudara, ini yang saya mau bagikan buat Anda dan saya. Bagaimana kita menerima pemulihan? Sebagaimana Naaman ini, apa yang bisa kita pelajari? Yang pertama, pemulihan dapat terjadi jika ada iman di dalam hati. Kita dapat mengalami pemulihan jika kita percaya kepadanya, kepada Tuhan, Allah kita yang hidup. Seperti yang dikisahkan tadi, Naaman muncul imannya. Setelah dia hopeless, dia cari banyak jalan keluar, dia tidak dapat menemukannya. Dan akhirnya, saudara, dia menemukannya. Ya. Kita percaya bahwa iman timbul oleh pendengaran. Dan pendengaran oleh firman Kristus, oleh kesaksian, oleh apa yang diceritakan anak ini, imannya bangkit. Dan Ibrani 11 ayat yang pertama, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Saudara, kita mau bangun sesuatu yang mulia, yang baik, yang besar, yang indah.
hidup yang berkenan bagi Tuhan, kalau kita nggak punya dasarnya, kita nggak bisa, saudara. Bagaimana mungkin kita dapat membangun sebuah bangunan jika kita tidak memiliki sebuah dasar? Ini yang dibutuhkan, yaitu iman. Haleluya. Saya mau bersaksi kepada Anda bagaimana beberapa tahun yang lalu saat saya melayani sebagai seorang pendoa di Festival Kuasa Allah. Di situ saya ditugaskan bersama beberapa orang yang lain, ratusan orang yang lain. Kami berada di tempat di mana orang-orang sakit itu ada. Nah, di situ kami mendapati, saya melihat bahwa ada beberapa orang, ada 2 orang yang sedang melayani bapak-bapak yang mengalami kebutaan, saudara. Saya coba menghampiri. Kami mulai berdoa. Kami mulai berdoa mengkonselingi, saudara. Dan juga berdoa, mendoakan bapak ini. Oleh bilur-bilur yang daripada Tuhan Yesus, engkau disembuhkan. Melihatlah, memberkati matanya, supaya matanya dicelikkan di dalam nama Yesus. Saat kami mulai meminta beliau untuk membuka mata, dia masih tidak dapat melihat, saudara. Semuanya nampak begitu hitam, gelap, hitam, dan tidak dapat melihat apapun, saudara. Lalu kami dengan semangat, kami mulai berdoa lagi. Bapak, jangan patah semangat. Kita terima, kita deklarasikan bahwa Bapak akan sembuh pada hari ini. Kita percaya bahwa Tuhan rencananya adalah damai sejahtera, bukan rencana kecelakaan. Kita kuatkan lagi, saudara. Lalu habis itu berdoa kembali untuk yang kedua kali, untuk yang ketiga kali. Dan tiba-tiba di tengah saat kami berdoa, Tuhan berkata kepada saya, ada sesuatu di dalam hatinya. Coba tanyakan kepadanya, apa yang sedang ada di dalam hatinya? Kenapa dia bisa mengalami semua ini? Lalu saya mencoba menghentikan aktivitas doa tersebut dan kami bertanya kepada bapak ini, Bapak, apa yang terjadi sebelumnya? Lalu dia menceritakan, jadi beberapa saat yang lalu sebelum kebutaannya itu terjadi, bapak ini hanya sekedar rabun jauh, saudara. Salah satu matanya itu mengalami rabun jauh. Tetapi di tengah operasi yang ada, terjadi sesuatu, saudara. Saya nggak tahu apa yang terjadi pada operasi itu, yang jelas menghasilkan kedua matanya tidak dapat melihat kedua-duanya, saudara. Bapak ini menjadi marah, bapak ini menjadi bersungut-sungut, marah sekali, kecewa yang begitu luar biasa. Kenapa masalah seperti ini terjadi dalam kehidupannya? Hingga akhirnya, saudara, kami berkata, Bapak, ayo lepaskan pengampunan. Ampunilah, maka engkau akan diampuni. Kami mencoba menanamkan benih firman, imannya supaya dibangkitkan melalui pendengaran akan firman. Kami berkata bahwa Tuhan mengasihi segala yang terjadi, itu diizinkan Tuhan untuk memuliakan nama Tuhan pada akhirnya. Ayo Bapak, lepaskan pengampunan. Dan apa yang terjadi, saudara? Bapak ini merespon, aku mau mengampuni. Kami menuntunnya di dalam doa untuk mengampuni setiap orang-orang yang dia rasa bersalah, saudara. Dan apa yang terjadi saat kami berdoa untuk yang keempat kalinya, oleh bilur-bilur Yesus, engkau disembuhkan. Lalu apa yang terjadi, saudara? Bapak ini mulai melihat keberadaan kami. Seperti hari ini jika Anda berkeliling, mungkin saya tutup mata, Anda berkeliling di sekitar saya. Saya merasakan keberadaan orang, lalu tiba-tiba ada yang lalu lalang. Ada bayang-bayang yang lalu lalang dan kian jelas, saudara. Dan akhirnya dia bisa melihat kami dalam jarak 1 meter. Mungkin belum bisa dalam jarak yang jauh. Tetapi setiap keburaman itu mulai nampak jelas secara perlahan. Hari itu Bapak itu mungkin tidak maju ke mimbar untuk bersaksi. Tapi saya tahu bahwa iman yang tertabur itu sedang diresponi, dibuai. Sehingga pemulihan itu terjadi. Ada proses yang terjadi, proses kesembuhan yang terjadi dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, maukah Anda beriman kepada Tuhan? Supaya hidup Anda mengalami pemulihan, restorasi yang Tuhan rindukan. Saya percaya bahwa
setiap kita, jika hari-hari ini Anda dalam siklus yang sama, Anda mengalami siklus yang sama, selalu hal-hal yang seperti ini terjadi. Saudara, itu bukan rencana Tuhan. Itu konsekuensi dari setiap pilihan-pilihan kita. Tuhan itu rancangannya sejak memikirkan kita di dalam kandungan ibu kita. Tuhan memikirkan hal-hal yang mulia, bahwa kita diciptakan serupa dengan gambarnya. Kita diciptakannya mulia, ada suatu purpose, ada suatu tujuan yang kita perlu tangkap, saudara. Mari beriman untuk Tuhan nyatakan itu dalam kehidupan Anda. Yang kedua, pemulihan dapat terjadi dalam kehidupan kita jika ada ketaatan. Katakan ketaatan. Naaman ini memang memiliki iman, tapi dia memikirkan hal-hal yang lebih dari yang ia patut pikirkan. Dia memikirkan bagaimana nanti bahwa seharusnya saya itu waktu datang itu didoain tuh di tangannya Elisa itu ada di tempat-tempat di mana luka kustaku. Aku sembuh. Tapi yang terjadi bukan demikian, saudara. Yang datang justru suruhan Elisa untuk menyampaikan bahwa kamu perlu mandi ke sungai Yordan. Marah, saudara. Saya ini jenderal. Saya ini panglima. Saya ini orang yang terpandang. Kenapa saya harus mendengar orang-orang yang suruhan seperti kamu misalkan? Dia hatinya gusar. Dia panas hati. Karena ternyata bayangan kesembuhan yang dijanjikan itu tidak seperti yang ia pikirkan, saudara. Bahkan dia mulai berpikir bahwa ini aku malah mandi di sungai Yordan dengan kondisi seperti ini, saya malah sakit. Apalagi sungainya kotor, nanti malah nyebar kemana-mana kustanya. Bahwa kita tahu bahwa kita perlu bersih ya untuk jaga diri kita supaya nggak kena penyakit yang satu ini. Tapi yang disampaikan oleh suruhan Nabi Elisa ini berbeda dengan paradigma yang dia pikirkan. Dibutuhkan ketaatan, saudara, untuk mengalami pemulihan. Jadi sebetulnya bukan sungai yang menyembuhkan, karena Tuhan terlebih dulu mengasihi setiap kita. Kesembuhan itu hak setiap orang yang mengasihi Tuhan. Dan saya percaya bahwa Tuhan itu hanya mencari ketaatan seorang Naaman. Tuhan sedang menguji hatinya. Dan saat ia melakukannya, kesembuhan itu terjadi, saudara. Pemulihan itu terjadi kalau kita taat sama Tuhan. Mungkin jalan-jalan Tuhan tidak terselami, tapi itu yang terjadi. Saya juga akan mau bersaksi bagaimana saya pernah mengalami kepahitan. Saya memiliki seorang papa. Saat ini papa saya sudah almarhum, tapi ada satu kisah yang selalu mengenang di dalam hati saya. Suatu pengalaman yang bernilai tinggi, yaitu saat ayah saya dipulihkan hubungannya dengan saya. Saudara, saya punya papa itu enggak punya mama, karena saat papa saya dilahirkan, tak lama habis itu mamanya meninggal dunia. Papa saya dibesarkan oleh kakek saya seorang diri. Dia kurang merasakan kasih sehingga ia tumbuh menjadi orang yang keras, orang yang kaku, orang yang mandiri. Sehingga kerap kali saya tidak dapat menyelami apa yang beliau pikirkan atau beliau yang rasakan. Sehingga dalam setiap kesempatan saat saya mengalami melakukan kesalahan atau bersalah terhadap saudara-saudari saya dihajar, saudara. Dihajarnya pakai cambuk kuda lagi. Sesuatu yang mungkin hilang gosongnya beberapa hari, tetapi itu menjadi luka hati. Saya sempat pahit dengan papa saya. Tapi saudara, saat saya menerima Tuhan Yesus dan saya bertumbuh di CG, saya juga diajar untuk mengampuni. Saya belajar untuk taat pada proses yang Tuhan mau. Dan hari itu, saudara, ada sebuah kesempatan. Saat saya mulai bertumbuh mengenal Tuhan, saya satu mobil dengan papa saya datang ke Surabaya untuk kulaan
barang-barang ya, barang-barang yang Papa dagangkan. Nah, hari itu saya satu mobil dengan mama saya, papa saya, om saya, sama tante saya dengan driver. Nah, di situ di dalam perjalanan ke Pasar Atom dan pulang ke rumah, Roh Kudus terus berkata, ingatkah engkau tentang perkataan pemimpinmu, bahwa engkau harus mengasihi kedua orang tuamu, menghormati mereka, mengasihi dan menyayangi mereka. Dan saya mulai belajar, saudara. Roh Kudus dorong untuk saya mengampuni, melepaskan pengampunan. Dan Roh Kudus mulai berkata, Johan, lakukan ini, lakukan hal-hal ini. Dan saya mulai, malu saya nggak mau. Di dalam hati saya nggak mau. Ayo lakukan ini, ayo ngomong gini sama papamu, ngomong seperti ini kepada papamu. Enggak, saya nggak mau. Nah, apa yang terjadi, saudara? Saya sudah tiba di depan kos saya keluar dari mobil. Dorongan itu makin kuat. Saya langsung whatever will be, saudara. Yang terjadilah. Saya datang ke pintu mobil tempat papa saya duduk, saya ketuk kacanya, papa saya turunkan kacanya dan onopo, ada apa? Ya kan, bahasa Surabaya ya. Ada apa? Lalu saya berkata, dorongan yang Roh Kudus ingin untuk saya sampaikan. Saya coba taat, saudara. Saya berkata, Papa jauh-jauh dari Tuban ke Surabaya, ketemu anaknya, pulang masa anaknya nggak disun. Waduh, saudara, malu saya, minta sun. Nggak pernah terjadi dalam hidup saya itu minta sun sama papa saya. Saudara, yang terjadi adalah seisi mobil itu mulai sweet. Wah, itu padahal om sama tante saya, saudara. Saya malu. Tapi saya tahu hal yang terkecil yang Tuhan rindu untuk saya lakukan itu membawa perubahan. Dan akhirnya, saudara, hubungan saya dengan papa saya mulai mencair. Setiap beberapa malam papa saya kontak saya. Bahkan kadang saat, papa nggak perlu datang ke sana kulaan. Kamu tak transferi uang, kamu beli, ya. Nanti saat papa datang, jadi lebih banyak waktu yang dihabiskan bersama dengan saya dan adik saya waktu itu di Surabaya. Saudara, pemulihan itu terjadi. Hubungan antara saya dengan papa saya pun dipulihkan. Amin. Pemulihan itu bisa terjadi kalau kita taat. Kalau kita dengar-dengaran dengan isi hati Tuhan, taat saja, saudara, taat saja. Nah, yang ketiga, pemulihan dapat terjadi jika ada kerendahan hati. Katakan kerendahan hati. Mengapa, saudara? Yang pertama kita lihat kisah Naaman, bahwa yang menemuinya hanyalah pengerja suruhan Nabi Elisa. Nah, yang kedua, ia diperintah lagi dengan orang-orang yang belum tentu benar reputasinya bagi pemandangan Naaman. Lalu lagi bahwa sungai Yordan itu tidak sebersih sungai-sungai yang di Damsyik, saudara. Tapi Naaman diminta dengan rendah hati, saudara, sama Tuhan melalui suruhan Nabi Elisa ini. Ini juga kepanjangan Tuhan untuk menyampaikan ini kepada Elisa. Hingga akhirnya Naaman masuk, membenamkan dirinya 7 kali di dalam sungai Yordan. Dan saat ia mungkin yang ke-6, masih belum terjadi apa-apa. Dia tidak merasakan apa-apa, tetapi ia tetap taat. Dengan rendah hati dia mencelupkan diri yang terakhir. Dan saat ia berdiri, tiba-tiba tubuhnya menjadi tahir kembali dan ia disembuhkan. Saudara, banyak orang belum bisa dipulihkan karena apa? Kustanya itu tentang kesombongan. Minggu lalu kita dengar tentang kesombongan yang harus kita kalahkan dalam kehidupan kita. Supaya kita direstorasi oleh Tuhan untuk mencapai fulfillment, kepenuhan di dalam Kristus, saudara. Saudara, banyak orang juga datang di dalam gereja juga mungkin belum mengalami kepenuhan Kristus sepenuhnya. Karena mungkin ada beberapa yang mungkin ngomentari, saudara. Wah, itu asyirnya senyumnya kurang lebar. Kalau saya jadi asyirnya mungkin cocok. Atau saat PAW singernya
nyanyinya mungkin agak fals dikit saudara. Wah ini kok kurang top gini ya atau gimana. Atau bahkan memintari pengkhotbah saudara. Wah ini ujungnya ini nyampein begini ini. Ujungnya nanti cerita ini toh, loh ya bener toh. Nanti gini, wah ini kurang tepat ini. Atau begini. Saudara, banyak orang tidak mengalami kepenuhan Kristus karena hatinya ada kesombongan. Berusaha memintari Tuhan. Jangan saudara, jangan lakukan apa yang Naaman pikirkan tadi. Yang memikirkan hal-hal lebih yang dari patut ia pikirkan. Ada juga orang-orang yang dihimpit masalah. Ya, tapi masih saja tidak mau berdoa, datang kepada Tuhan. Ia memungkiri kekuatan dari ibadah doa itu sendiri, saudara. Saudara ketahuilah satu hal, saya mau perkatakan ini kepada Anda. Bahwa saat kita turun tangan, Tuhan itu angkat tangan. Tapi saat kita angkat tangan, Tuhan itu turun tangan. Saya ulangi sekali lagi. Saat kita turun tangan, berusaha dengan hidup kita yang kompleks ini, berusaha mati-matian mengerjakannya seorang diri dengan kekuatan manusia. Saya rasa apa yang pandang baik itu harusnya seperti ini, tetapi tidak terjadi. Saya justru berputar-putar. Kenapa saudara? Karena kita sepenuhnya tidak melibatkan Tuhan. Sehingga Tuhan itu angkat tangan. Tapi coba pikirkan, renungkan. Jika hari ini Anda mengangkat tangan, dengan hal-hal Tuhan saya sudah lakukan apa yang menjadi bagianku. Kami percaya Tuhan, kuasa-Mu bekerja, mengurapi setiap hal-hal yang sudah kami lakukan. Kita angkat tangan melibatkan Tuhan, dan yang terjadi adalah restorasi, saudara. Tuhan turun tangan, memulihkan kehidupan kita ke tempat yang seharusnya, sebagaimana Zakeus tadi yang saya ceritakan, Petrus, ataupun Paulus, ataupun Naaman. Dibutuhkan kerendahan hati untuk kita mengalami pemulihan. Ini kesaksian saya yang terakhir. Saya tahu bahwa saya dan istri saya, sebelum kami menikah, kami memulainya dari nol. Dan saat saya mempertemukan calon istri saya tersebut kepada papa saya, yang terjadi adalah papa saya komentar sesudahnya, sudah kami pulang, dan papa saya bicara, "Nyo, ini balong ketemu balung, bentian sudah. Nyo, ini tulang ketemu tulang, enggak ada dagingnya. Ibaratnya saya berasal dari keluarga biasa-biasa, begitu pula dengan istri saya. Yang terjadi nanti dalam pernikahan, masih bahasanya tentang kebutuhan, tentang uang, tentang kekhawatiran. Itu yang dicemaskan papa saya. Kami tahu. Tapi saya bersyukur saudara, bahwa saya punya istri yang takut akan Tuhan, yang mengasihi Tuhan begitu luar biasa. Di dalam prosesnya, saya melihat saudara, perjalanan kisah kami, saat kami awal-awal berkeluarga, kami tahu bahwa kami mungkin sudah melayani beberapa tahun, dari 2002 sampai 2010. Tuhan, saya ini nggak punya tabungan. Setiap proses yang terjadi tiba-tiba ada ini, ada itu, ada kejadian di mana saya accident, ada kejadian di mana istri saya mengalami sakit tipes atau hal-hal yang lain sehingga membutuhkan uang yang harus dikeluarkan. Tapi saudara, saat kami setia melayani Tuhan, step by step kami rendah hati ngikutin apa yang Tuhan mau, saudara. 2011, Tuhan berikan pembedaan luar biasa dalam kehidupan kami. Istri saya mendapatkan ayat, apa yang tidak pernah engkau dengar, apa yang tidak pernah timbul, itu dinyatakan Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Amin, saudara. Dan akhirnya, saudara, kami tak hanya berhasil menikah. Ya, awalnya kami berpikir nikahnya resepsi biasa aja, habis itu nasi kotaan. Tapi ternyata Tuhan kasih provide kami dengan resepsi yang dihadiri sekitar 450 orang. Bahkan saat kami memikirkan untuk cincin kawin, saudara, cincin pernikahan, tiba-tiba istri saya bilang waktu itu, kok aku dapat bonus tahunan dari kantor ini cukup besar, sekitar 3,5 juta kalau nggak salah. Waktu itu 2011.
Lalu saya juga waktu di bulan Januari atau Februari itu waktu Imlek kita dapat angpau, saudara. Seumur-umur, ini umur saya ini udah umur kuliahan, saudara. Udah lebas, kuliahan udah kerja, saudara. Tapi dapat angpau paling besar itu di situ, saudara. Hingga dana yang terkumpul ini kami mau bawa datang ke toko emas. Ya, kami datang ke toko emas, lalu kami duduk di sana dan kita bicara sama pegawainya, tiba-tiba ownernya datang. Tante-tante ya, AI, kalau di Surabaya ngomongnya AI. AI ini ngomong, "Nyo butuh apa?" AI nyari emas yang modelnya kayak gini, tapi budget saya itu cuma segini. Budget kami waktu itu sekitar 5 jutaan lah ya, untuk sepasang. Nanti tiba-tiba AI ini ngomong gini, "Nyo, aku ada sisa berlian. Tapi rodok kecil enggak apa-apa, tapi ini berlian. Kamu nambah notio, tak kasih berlian. 2 ya. Jadi cincin saya 1, cincin istri saya 1. Saudara, hari itu kami penuh dengan syukur, saudara. Kami tidak pernah bayangkan bahwa kami punya cincin pernikahan itu berlian. Ya, dan akhirnya kami punya cincin berlian. Lalu saat kami melayani, kami sudah menikah, istri saya hamil besar. Kami tetap setia di dalam proses Tuhan. Saya ingat betul, saat itu saya hanya membawa sebuah motor untuk pergi CG, untuk nilik CG, beberapa CG. Rumah kami di Surabaya Barat dan tempat CG yang kami harus tilik itu di daerah timur dan daerah pusat, saudara. Di tengah kehamilan besar 8 bulan, kami masih naik motor. Di tengah jalan saya ingat betul bahwa kami harus nyandar sebentar supaya istri saya itu tumpah-tumpah kadang-kadang. Lalu jalan lagi. Enggak enak, saudara. Apalagi kalau di Surabaya Barat, ke arah rumah saya itu masuk jalan lontar itu jalannya bergelombang. Kasihan istri saya, kami pelan-pelan, tapi kami selalu datang CG. Istri saya duduk juga di bawah. Padahal udah perutnya besar, saudara. Tapi saudara, ketahuilah Tuhan itu memperhitungkan yang demikian. Tuhan pulihkan, restorasi kehidupan kami ke arah yang kami nggak pikirkan bahwa harusnya berkatnya dari Tuhan itu seperti ini. Tapi Tuhan itu tidak terselami jalannya. Tuhan memberikan kami berkat dengan area-area yang lain. Dan tiba-tiba 3 bulan sebelum kelahiran anak kami kekurangan dana sebetulnya. Dan tiba-tiba waktu itu ada orang yang, saya waktu ke ATM, saya lihat saldo saya bertambah 14 juta. Saya mulai berpikir, wah, puji Tuhan ada yang salah transfer. Enggak, saudara. Enggak, waktu itu saya mulai coba cek, yang saya lakukan adalah ke bank, lalu saya cek siapa yang transfer, muncul namanya. Ya, muncul sebuah nama yang saya kenali, ini kakaknya bos saya. Dan saya mulai menelpon, menanyakan, kok kemarin ada uang masuk sekitar segini? Ini uang apa ya? Kamu ingat enggak? Beberapa bulan yang lalu kamu mengenalkan aku dengan sebuah perusahaan ini. Dan waktu itu proyek untuk fasadnya itu deal. Ini sudah dibayar, ini bagian kamu. Tiba-tiba dia bermurah hati. Saudara, ternyata pas, saudara, saat anak saya yang pertama, Darren, mau lahir. Ternyata Tuhan sudah sediakan semuanya, pemeliharaan demi pemeliharaan. Saya bersyukur. Kami mungkin tulang sama tulang. Mungkin bagi orang bentian itu negatif. Tapi kehidupan kami jadi seru, saudara, karena kami mengandalkan Tuhan. Kami terus berseru kepada Tuhan. Saudara, saya mau sampaikan kesimpulan dari apa yang saya sampaikan pada hari ini. Bahwa Tuhan itu terlebih dulu merindukan kita untuk direstorasi, untuk dipulihkan, untuk serupa dengan gambarannya tentang apa yang Ia pikirkan tentang kita. Sesuatu yang besar, sesuatu yang mulia. Tuhan sudah lakukan apa menjadi
bagiannya. Tuhan sudah berinisiatif, saudara. Maka ini bagian kita untuk kita beriman kepada Tuhan, taat kepadanya, mengikuti prosesnya dengan kerendahan hati, saudara. Mari taruh tangan kita di dada. Haleluya, haleluya. Apa yang kau alami kini mungkin tak dapat engkau mengerti. Katakan, Cobaan yang engkau alami tak melebihi kekuatanmu. Tuhanmu tak akan memberi ular beracun pada yang minta roti. Satu hal tanamkan di hati, hindar semua yang Tuhan beri. Katakan, tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Tangan Tuhan, tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Kau lihat pelangi kasih-Nya. Sekali lagi, kau lihat pelangi kasih-Nya. Hamba-Mu selesai menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan, tapi kami tahu Engkau belum selesai Tuhan. Hari ini Engkau rindu untuk berbicara buat setiap orang-orang yang sedang bimbang, yang sedang bingung ataupun khawatir di dalam kehidupannya. Mereka butuh restorasi yang daripada-Mu, dan kebenaran firman ini sudah membukakan suatu iman dalam hidup mereka bahwa Engkau sudah berinisiatif Tuhan. Engkau sudah mengasihi mereka. Hanya dibutuhkan iman, ketaatan, dan kerendahan hati untuk kami pulih. Mungkin dari sakit penyakit yang kami derita. Mungkin di tengah situasi yang zaman pandemik ini, kami butuhkan pertolongan yang daripada-Mu Tuhan. Atau mungkin di tengah bisnis kami, yang kami sedang berkutat dengan modal. Atau apapun Tuhan. Mungkin hubungan kami dengan keluarga kami yang gak baik-baik Tuhan. Kami mau direstorasi. Berikan kami kekuatan, berikan kami iman, berikan kami ketaatan yang kami perlu Tuhan. Berikan kami kerendahan hati, dan hati yang rela. Kikis apa yang harus Kau kikis Tuhan, bentuk apa yang harus Kau bentuk. Sempurnakan kehidupan kami senantiasa. Berkati Tuhan setiap tanah hati yang mendengar dan merespon firman-Mu pada hari ini. Mampukan mereka mengalami breakthrough di dalam nama Yesus untuk mencapai tanah Kanaan yang mereka impikan, untuk mengalami kepenuhan Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Tangan Tuhan sedang merendah suatu
suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, kau lihat pelangi kasih-Nya. Nyanyikan sekali lagi, oh lihat tangan Tuhan. Tangan Tuhan sedang merendah suatu karya yang agung mulia. Saatnya kan tiba nanti, aku lihat pelangi kasih-Nya. Terima kasih buat firman-Mu, meneguhkan hidup kami, menguatkan kembali untuk kami terus menaruh iman pengharapan di dalam Engkau saja, satu-satunya yang menjadi jawaban atas segala keperluan kebutuhan kami ya Tuhan. Kiranya Kau menilik segala apa yang menjadi pergumulan kekasih-kekasih-Mu. Biar kami hidup oleh iman, sebab tanpa iman tak seorang pun berkenan kepada Allah. Kami hidup di dalam ketaatan, mampukan kami Roh Kudus untuk hidup berjalan bersama dengan Tuhan, selangkah demi selangkah sesuai dengan kehendak-Mu. Apa yang Kau inginkan, kami sepakat Tuhan untuk melakukannya. Dan kami juga hidup dengan rendah hati, betapa kami terus membutuhkan Engkau, mengandalkan Engkau, tiada yang lain. Hanya Engkaulah satu-satunya kekuatan kami. Terima kasih ya Tuhan, berkati hamba-Mu Bapak Johan yang sudah memberkati kami, berkati keluarga, kehidupan pekerjaannya, anak-anak yang Tuhan sudah percayakan, karuniakan. Biar sekeluarga ini semakin indah dan berkenan kepadamu, berbuah-buah kebenaran dan buah-buah pertobatan juga. Karuniakan dalam hidupan mereka, ya Tuhan, karunia-karunia rohani. Di dalam nama Tuhan Yesus, pakai besar di tangan-Mu. Jadi berkat bagi banyak orang, inspirasi bagi banyak orang. Terpujilah nama-Mu demi nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Jemaat Tuhan, sebentar kita akan mengambil bagian di dalam persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan. Sebab itu mari kita persiapkan segala sesuatunya. Ada roti atau cracker atau biskuit juga bisa. Juga anggur, kalau nggak ada anggur juga teh atau air putih aqua gitu juga boleh. Karena semuanya kita akan berdoa kepada Tuhan biar semua yang akan kita bawa ini kita angkat di hadapan Tuhan. Tuhan berkenan melayakkan semua menjadi simbol daripada tubuh dan darah Tuhan yang telah terpecah dan tercurah bagi hidup kita, menguduskan kita sehingga kita ini layak di hadapannya. Mari persiapkan roti di tangan kita, dan kalau kita sudah mendapatkannya, kita memegang dengan tangan kanan kita dan kita menaikkannya seperti ini sebagai tanda kita menghormati korban Tuhan Yesus, karya salibnya yang telah menebus hidup kita menjadi milik kesayangannya, milik pusakanya. Haleluya. Mari kita sebelum dengar firman Tuhan, kita uji setiap diri kita. Sudah beberapa hari yang lalu mungkin ada dosa yang kita bersalah di hadapan Tuhan, ada perkataan sia-sia, ada perbuatan yang kita keras hati, tidak taat. Kita minta ampun pada Tuhan biar lewat perjamuan kudus hari ini kita disucikan, kita dipulihkan sebuah hubungan yang sehat, yang dekat, yang intim dengan Tuhan. Sehingga kita akan mengalami kasih karunia-Nya dinyatakan dalam kehidupan kita. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa, pelanggaran, kesalahan kami. Dan kami mengakui Engkaulah Juru Selamat kami. Pakailah Tuhan roti di tangan kami ini sebagai simbol daripada tubuh-Mu yang telah terpecah bagi kami. Engkau menderita bagi segala dosa-dosa kami, kesalahan-kesalahan kami, pelanggaran-pelanggaran kami. Kami bersyukur ya Tuhan. Jemaat dengarkan firman Tuhan berkata demikian. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan
mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dan kita mau makan roti ini dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau baik Tuhan. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan. Terima kasih Engkau berkorban nyawamu, Engkau berikan sebagai korban tebusan atas keselamatan kami, atas pemulihan keadaan kami ya Tuhan. Kami yang dari lumpur dosa, Kau angkat kami, Kau pulihkan kami. Ya Tuhan, kami bersyukur, terima kasih. Mari kita juga angkat cawan yang berisi air atau anggur atau teh, dan kita angkat ke atas melebihi kepala kita dengan tangan kanan, tanda kita menghormati darah Tuhan yang telah tercurah bagi kita. Mari kita juga menguji diri kita, biar kita ini sungguh-sungguh layak untuk menerima penyucian daripada Tuhan melalui darah Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan, ampuni setiap dosa pelanggaran kesalahan kami. Ya Tuhan, kami mau sepakat, kami mau dituntun, kami berjalan bersama dengan Tuhan dengan penuh iman kepercayaan kami. Haleluya. Dengarkan firman Tuhan yang berkata, demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita minum dengan iman. Haleluya. Haleluya. Terima kasih, kami terima persekutuan dengan tubuh dan darah Tuhan hari ini. Kau terima kami kembali sebagai anak-anak-Mu ya Tuhan. Kami bersyukur, terima kasih. Sungguh anugerah-Mu besar, ajaib dalam hidupan kami. Haleluya, haleluya, haleluya Tuhan. Mari kita menyembah Tuhan. Iramaya syakata karalabaya syandara lama. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Kasih-Nya hebat atas kita. Oh, Kau rahmati hidup kami, Kau nyatakan kemuliaan-Mu. Oh, kebesaran-Mu mengatasi langit, kemuliaan-Mu mengatasi bumi, memenuhi hidup kami. Berkenanlah atas hidup kami Tuhan, pakailah bagi kemuliaan nama-Mu Yesus. Kami percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Nyanyikan lagi dengan penuh percayaan. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Saya digerakkan untuk berdoa kepada setiap Anda kekasih-kekasih Tuhan yang bergumul dengan sakit penyakit apapun itu. Mungkin ada beberapa yang terdampak oleh COVID di tengah pandemi seperti ini. Percayalah, itu tidak akan mengambil nyawamu. Sebab hidup mati kita di tangan Tuhan yang mengaruniakan kehidupan bagi seorang demi seorang. Ramaya syantana marah. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Dan genggam tangan ini atau angkat kepada Tuhan. Tuhan,
Engkau melihat setiap tangan-tangan yang terangkat di hadapan-Mu. Biar mereka mengalami pemulihan. Biar mereka mengalami kesembuhan daripada Tuhan. Firman-Nya berkata, percaya saja dan kau akan melihat kemuliaan Tuhan. Percaya, just believe and you will see His glory. Atau ada orang-orang yang kau sayang, orang tua, saudara yang mereka juga sakit penyakit, mengalami kelemahan tubuhnya. Berdoa dengan iman, karena ada firman-Nya di dalam Markus, oleh iman 4 orang yang mengusung itu, orang lumpuh itu pun disembuhkan Tuhan. Dan Tuhan melihat iman daripada 4 orang itu. Do something Lord hari ini. Lakukan, nyatakan Tuhan pekerjaan-Mu. Apa yang telah kau buat keajaiban di masa lalu, kau sanggup melakukannya hari ini, sekarang ini, tempat ini. Dimanapun kau berada, kuasa Tuhan menjamahmu di dalam nama Yesus. Now be filled, receive power of God. Haleluya, dalam nama Yesus. Dan terimalah dan jadilah sembuh dan jadilah tahir dan jadilah pulih di dalam nama Tuhan Yesus. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan nyanyikan sekali lagi, serukan kepada Tuhan. Aku percaya Kau Tuhan dahsyat, Kau turun tangan memulihkanku, amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memberkatiku. Kau turun tangan memulihkanku. Mari kita angkat tangan dan terima berkat daripada Tuhan. Dengar, ketika kita angkat tangan, Dia turun tangan. Tapi sebaliknya kita turun tangan, Tuhan yang angkat tangan. Lihatlah tanganmu yang diangkat, Tuhan turunkan tangannya, memegangmu dan akan menuntunmu, mengurapimu, memberkatimu. Segala sesuatu yang kau kerjakan, Dia Tuhan yang akan membuatmu berhasil. Hanya bagi kemuliaan nama Tuhan. Terimalah pengurapan daripada Allah Roh Kudus, kasih karunia daripada Tuhan Yesus, dan rahmat anugerah daripada Tuhan Dia Bapa yang bertahta semayam di surga. Terima berkat Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin ya amin.